Saudaraku, apakah Anda yakin 100% akan masuk surga? Tidak peduli dosa apa yang Anda lakukan besok. Atau apakah keselamatan Anda bisa hilang dalam sekejap? Doktrin sekali selamat tetap selamat, eternal security, memecah belah gereja selama berabad-abad. Apakah ini janji Alkitab yang membebaskan atau justru lisensi berbahaya untuk hidup sembarangan dalam dosa? Dalam video ini, kita akan bedah tuntas fakta Alkitabiahnya, bukan opini pribadi. Tonton sampai habis, karena jawabannya akan mengejutkan Anda dan mungkin mengubah cara pandang iman Anda selamanya. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pernahkah Anda bertanya, jika seseorang sudah diselamatkan, apakah ia pasti diselamatkan selamanya? Atau mungkinkah seseorang yang pernah mengalami anugerah keselamatan bisa jatuh dan hilang selamanya? Ini bukan cuma debat akademik. Ini persoalan yang menyentuh inti iman kita. Apakah kasih karunia Allah bersifat kekal? Ataukah keselamatan tergantung pada ketekunan kita sampai akhir? Hari ini kita akan membahas salah satu perdebatan teologi paling panas sepanjang sejarah gereja, yaitu sekali selamat, tetap selamat. Apakah Alkitabiah atau lisensi untuk berbuat dosa? Mari kita gali bukan sekedar opini, tapi berdasarkan fakta, sejarah, dan kebenaran Alkitab, agar iman kita tidak hanya emosional, tapi juga berakar pada pengertian yang benar. Mari kita mulai membahas argumen pertama, yaitu sekali selamat, tetap selamat. Pandangan ini sering disebut eternal security atau perseverance of the saint atau ketekunan orang suci dalam sistem teologi Reform. Teolog seperti John Calvin dan Agustinus atau Aurelius Augustinus Hipponensis juga yang dipegang kuat oleh tradisi Reform dan banyak gereja baptis mengajarkan bahwa keselamatan adalah karya anugerah Allah sepenuhnya, bukan hasil usaha manusia. Ayat kunci yang menjadi dasar argumen ini adalah Injil Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah janji Yesus sendiri. Ia tidak berkata mereka mungkin tidak binasa, tetapi pasti tidak akan binasa. Berdasarkan riset bahasa asli, kata tidak akan binasa dalam teks Yunani menggunakan bentuk double negatif, yaitu oume, yang merupakan penekanan paling kuat dalam bahasa Yunani bahwa sesuatu secara absolut tidak mungkin terjadi. Rasul Paulus memperkuat hal ini dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Tak ada satupun kuasa, baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun sesuatu makhluk lain yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Artinya, keselamatan sejati bukan sekedar keputusan emosional, tetapi pekerjaan Roh Kudus yang mengubah hati. Seseorang yang sungguh diselamatkan akan mengalami transformasi, bukan hanya percaya, tetapi juga diubahkan. Analogi dari argumen ini adalah ibarat seekor domba milik gembala sejati. Mungkin ia tersesat sebentar, tetapi gembala itu akan menemukannya kembali. Domba sejati tidak berubah menjadi serigala.
Analogi lainnya yang sering digunakan adalah adopsi. Ketika seorang anak diadopsi secara legal ke dalam keluarga, status legal itu tidak dapat dibatalkan oleh perilaku buruk anak tersebut. Hubungan mungkin rusak, tetapi status legal tetap. Demikian pula ketika kita diadopsi ke dalam keluarga Allah melalui iman kepada Kristus Yesus, status kita sebagai anak-anak Allah dijamin oleh karya Kristus di kayu salib, bukan oleh performa kita. Karena itu, bagi sebagian besar teolog reform, kehilangan keselamatan berarti orang itu tidak pernah sungguh-sungguh selamat sejak awal. Berikutnya, kita membahas argumen kedua, yaitu keselamatan bisa hilang. Pandangan ini yang diyakini banyak bapak gereja awal seperti Origenes, Tertullianus, dan sejumlah tradisi gereja timur, juga yang dipegang oleh tradisi Wesleyan, Arminian, Pentakosta, dan Katolik, mengajarkan bahwa keselamatan dapat hilang jika orang percaya secara sadar dan terus-menerus menolak Allah dan kembali ke dalam dosa tanpa pertobatan. Allah memang memberi keselamatan, tetapi manusia punya tanggung jawab untuk menjaga iman sampai akhir. Ayat kunci yang menjadi dasar argumen ini adalah surat Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, namun yang murtad lagi, tidak mungkin diperbaharui sekali lagi. Juga dalam surat Filipi 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku, kamu senantiasa taat, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya, keselamatan adalah relasi yang dinamis, bukan tiket sekali jalan, tetapi perjalanan seumur hidup. Bukan karena kasih karunia Allah tidak cukup, tetapi karena kasih sejati ditunjukkan dengan tindakan yang taat kepada Allah. Analogi dari argumen ini adalah analogi pernikahan. Dalam pernikahan, kedua belah pihak membuat komitmen yang mengikat. Tetapi jika salah satu pihak secara konsisten dan terus-menerus melanggar janji, meninggalkan pasangannya dan menolak rekonsiliasi, maka pernikahan itu dapat berakhir. Bukan karena komitmen awal tidak nyata atau tidak sah, melainkan karena komitmen itu secara sadar ditinggalkan. Argumen kedua ini menolak konsep sekali selamat, tetap selamat. Karena dikhawatirkan menjadi lisensi untuk hidup sembrono. Karena kalau keselamatan tak bisa hilang, buat apa lagi kita berjuang melawan dosa? Lalu, siapakah yang benar? Argumen pertama atau argumen kedua? Mungkin keduanya berbicara tentang kebenaran dari sisi yang berbeda. Dalam pandangan Alkitab secara menyeluruh, keselamatan memang karya Allah yang mutlak. Tetapi Allah juga memanggil manusia untuk bertanggung jawab merespons kasih karunia itu dengan kesetiaan dan ketekunan. Roma 11 ayat 22 berkata, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Artinya, kita tidak kehilangan keselamatan dengan mudah, tapi kita juga tidak bisa bermain-main dengan anugerah. Dalam sejarah gereja, perdebatan ini tak pernah selesai karena dua hal ini sesungguhnya komplementer, yaitu bersifat saling mengisi atau bersifat melengkapi, bukan bertentangan. Keselamatan sejati menghasilkan buah kesetiaan. Mereka yang benar-benar selamat akan tetap bertekun. Bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kuasa kasih karunia Allah yang bekerja di dalam dirinya.
Namun, teologi ini menjadi berbahaya bila disalahpahami. Jika kita hanya menekankan eternal security, kita beresiko meremehkan kekudusan. Dan jika kita hanya menekankan keselamatan bisa hilang, kita bisa jatuh ke dalam rasa takut yang legalistik. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keselamatan bukanlah soal status, tetapi relasi yang hidup selaras dengan Kristus. Pertanyaannya bukanlah soal apakah saya bisa kehilangan keselamatan, tetapi apakah saya benar-benar sudah diselamatkan dan hidup di dalam Kristus. Iman yang sejati pasti menghasilkan buah kehidupan yang kudus, bukan mencari lisensi untuk berbuat dosa. Anugerah Allah itu pasti, tapi tanggapan manusia itu penting. Keselamatan bukan sekedar titik awal, tetapi perjalanan panjang dalam kasih, kebenaran, dan ketaatan. Iman sejati akan bertumbuh, berbuah, dan bertekun, karena Roh Kudus menuntun sampai akhir. Hari ini, mari kita jawab dengan jujur. Apakah hidupku mencerminkan seseorang yang benar-benar diselamatkan? Atau seseorang yang merasa aman tetapi jauh dari Tuhan? Jangan andalkan teori, andalkan relasi dengan Kristus Yesus yang hidup. Karena pada akhirnya bukan seberapa lama kita percaya, tetapi seberapa dalam kita mengenal Dia dan hidup dalam kasih-Nya. Mari hidup bukan karena takut kehilangan keselamatan, tetapi karena bersyukur atas keselamatan yang sudah diterima. Dan kita jaga dengan iman, pengharapan, dan kasih yang sejati dalam ketaatan dan dalam ketekunan. Saya tutup topik ini dengan menggunakan metodologi Yesus yang mengajarkan hal kerajaan sorga dengan menggunakan perumpamaan. Hal keselamatan itu seumpama memiliki perhiasan yang mahal. Saudara memiliki kalung emas yang indah dan sangat mahal nilai dan harganya. Namun kalung tersebut hilang karena lupa atau lalai menaruhnya di mana, lalu diambil atau dicuri oleh orang lain. Saudara kehilangan kalung tersebut, tetapi kalung tersebut sesungguhnya tidaklah hilang, hanya berpindah tempat atau berpindah tangan menjadi milik orang lain. Begitu juga dengan keselamatan. Keselamatan tidak akan hilang, tetapi saudaralah yang kehilangan keselamatan. Nah, menurut saudara, mana yang lebih alkitabiah? Saya ingin mendengar pandangan Anda yang disertai ayat Alkitab di kolom komentar. Mari berdiskusi secara sehat. Jangan lupa bagikan video ini ke grup gereja atau persekutuan Anda dan subscribe untuk bedah doktrin kontroversial lainnya. Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.